yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika memenuhi panggilan Allah. Ketika memenuhi perintah Allah, menunaikan perintah Allah, yang harus kita meninggalkan keluarga, termasuk diantaranya pergi umroh. Jadi nanti Pak Agus mau turun dari rumah, sudah nak ngalih. Oh. Jodoh aja Pak. Ya. Tujuannya apa nih Pak? Bukan takut daan balik lagi, takut ribe kalau bahasa kita Pak. Ribe ninggalkan keluarga. Sampai Siti Hajar kan memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah, wahai Nabiullah. Dia pun terus berjalan. Wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami atas dasar perintah Allah? Barulah dia berhenti Pak, noleh ke belakang dan menganggukkan kepala. Nah, gila nanti Pak Agus menturun Pak Agus sih. Sudah nak ngalih-ngalih. Mungkin nak saruk baru berhenti ngalih belakang. Artinya karena dia cinta juga dengan anak dan istri, tapi dia memilih cinta kepada Allah. Kemudian yang paling berat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Ini ujian Pak. Ujian. Kira-kira dia memilih cinta dengan anak atau cinta dengan Allah? Tetapi Nabi Ibrahim teguh hatinya, dia pilih cinta Allah. Dia tunaikan perintah Allah. Yang pada akhirnya sembelihan itu diganti dengan seekor kibas. Allah selamatkan putranya Ismail. Memang dah betul-betul teruji, Pak. Maka disinilah tempat kita belajar, seolah-olah di situ ada pesan. Kalau kita berada di hadapan Ka'bah, salah satu mungkin doa kita adalah, ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk taat kepada segala perintahmu sebagaimana taatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia dilantik oleh Allah menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia, Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kata Allah, aku jadikan engkau pemimpin bagi seluruh umat manusia. Jadi tanpa melalui KPU, tanpa melalui Bawaslu, Allah langsung pilih, Pak. Nabi Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Spontan, Pak. Siapa yang diingatnya waktu itu? Anak keturunannya. Spontan dia mengatakan pada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, apakah kemuliaan ini juga akan engkau berikan kepada anak keturunanku, ya Allah? Makanya kalau orang jadi pejabat, Pak, dia pengen anaknya juga jadi pejabat. Betul kan, Pak? Ya inyan kali, Pak. Inyan. Kan nggak Pak Indrian? Mantan pejabat, Pak. Yang polisi, pengen nanti anaknya jadi polisi juga. Nyan ke Pak Asbud? Siap. Nyan ke Pak Asbud? Nah, ada anaknya. Yang si anak laki sih bayar biasanya, Pak. Masya Allah. Pak Asbud hadir, naruskan. Siap. Nah, makanya Pak Presiden kita pun pengen ya, Pak. Supaya anaknya jadi cawapres kan. Pun boleh kan gitu ya. Boleh. Masuk kena umurnya, Pak. Ada pembatasan usia kan? Masya Allah. Ini, Pak. Naluri seorang orang tua. Kalau dia diberi oleh Allah kemuliaan, anaknya pun ingin mendapat kemuliaan itu, Pak. Itu naluri. Tetapi dia lapor kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, apakah ini juga akan engkau berikan kepada anak keturunanku? Langsung dijawab oleh Allah. Qala la. Tidak, kata Allah. La yanalu ahdiz zalimin. Aku tidak akan berikan ini, kata Allah. Tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim, Pak? Orang yang tidak patuh dengan perintah Allah. Orang yang melanggar larangan Allah. Itulah orang-orang yang zalim.
Maka selama anak keturunanmu zalim, kemuliaan itu tidak akan aku berikan. Seolah-olah bahasanya seperti itu, Pak. Maka ada kegelisahan di dalam hati Nabi Ibrahim. Sehingga setengah memaksa Allah, Pak. Dia berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim ayat 40. Pendek doanya, Pak. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku ayah yang mampu menegakkan salat, ya Allah. Dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doaku. Ini yang diungkap oleh para pakar pendidikan, Pak. Setengah memaksa Allah. Saking takutnya Nabi Ibrahim. Maka ini patut untuk menjadi teladan untuk kita, Pak. Kalau hari ini kita sudah berusaha menjadi ayah-ayah yang saleh, maka gelisah dalam hati ini mesti ada. Jangan sampai anak-anak kita berlain haluannya dengan ayah. Yeah. Mesti ada usaha. Kalau sudah berusaha, tawakalnya dengan Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berupaya, maka bersandar hanya dengan Allah. Seperti Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh sudah berupaya mengajak anaknya beriman pada Allah. Tapi anaknya itu, kalau bahasa orang Semelaginya temingal, Pak. Apa temingal, Pak? Mun bahasa NTB apa? Temingal maksudnya. Daan menangar. Tidak peduli dengan ajakan sang ayah. Sampai ketika Allah azab umat Nabi Nuh yang durhaka, anaknya Kan'an masih berenang untuk naik ke atas gunung, Pak. Masih dia lambai, masih dia ajak untuk beriman, tapi anaknya menolak. Sampai gunung itu pun ditenggelamkan oleh Allah di hadapan mata ayahnya. Kan'an tenggelam, naluri seorang ayah dia sampaikan kepada Allah agar anaknya diampuni. Tapi Allah tolak doa ini, Pak. Allah tolak. Seperti doa Nabi Ibrahim kepada sang ayah Azar, sang pembuat berhala. Dia mohonkan agar diampuni oleh Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Seperti halnya Rasulullah, Pak. Begitu cinta Rasulullah dengan pamandanya Abu Thalib. Nabi berusaha berdoa agar pamannya dapat hidayah. Tapi Allah punya hak yang tidak boleh diganggu-gugat. Allah jawab permohonan Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, engkau tidak punya hak memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.